negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmawati SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari UPT SMK Negeri 4 Bulukumba. Bersama dengan rekan kami Andi Sri Haswanti SPD. Baik, izinkan kami untuk melakukan coaching klinik supervisi akademik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Mohon maaf, Ibu. Kemarin itu saya tidak mendengar panggilan Ibu karena saya sibuk. Kebetulan ada kegiatan majelis taklim di masjid kami. Kalau boleh tahu ada apa gerangan Ibu menelpon saya? Tidak apa-apa, Bu. Begini, Bu, saya minta Ibu mensupervisi saya nanti di kelas 11 ATPH. Oh iya, dengan senang hati, Bu. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi pada model pembelajaran yang sering saya gunakan pada saat mengajar di kelas, Bu. Nah, kalau begitu, di bagian mana nanti yang Ibu ingin saya amati? Pada bagian kesesuaian antara materi pelajaran dengan model pembelajaran yang saya gunakan di kelas, Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya sebenarnya belum terlalu memahami tentang model-model pembelajaran, terlebih lagi ketika disesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu berada di posisi mana jika Ibu menilai antara 1 sampai 10? Menurut saya, Bu, saya masih berada di posisi ke-7. Kapan rencana Ibu mau disupervisi? Insya Allah kalau tidak ada halangan, hari Senin nanti. Oke, kalau begitu sampai ketemu hari Senin ya, Bu. Baik, Bu, insya Allah saya siap. Semoga semua proses ini akan berjalan lancar. Terima kasih, Bu, dengan waktunya. Iya, sama-sama, Ibu. Baik, demikianlah hasil atau kegiatan coaching klinis supervisi akademik yang kami lakukan pada hari ini. Baik, terima kasih dan sampai ketemu kembali, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya, baik. Coba ketua kelas disiapkan terlebih dahulu, lalu bikin doa ya. Sudah siap, Kak. Baru lagi dan membahas sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jadi sebelum dimulai pembelajaran, kita literasi dulu ya. Iya, Bu. Iya, dimulai dari Anda Yani, silakan. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن Ya baik, ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh iya, untuk materi pembelajaran hari ini mengenai modus, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Ya baik, jadi sebelum kita pelajari mengenai modus, mungkin di antara kalian masih terus apa? Nilai yang selalu muncul di dalam data. Iya. Berikan aplaus untuk Ayu Andini. Sekarang kita masuk ke materi modus. Ya, silakan Anda Yanir. Apabila sering menunjukkan angka yang muncul 2 kali. Iya, berikan aplaus untuk Anda Yanir. Ayu Andini. Nilai yang sering muncul dalam suatu data contohnya seperti 6 yang munculnya 2 kali. Iya, tepat sekali pintar. Berikan aplaus untuk Ayu Andini. Nah, berdasarkan dari materi yang tadi mengenai modus, di antara kalian mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa macam modus. Iya, pertanyaannya. Iya, ada beberapa macam modus. Iya, terima kasih Dian. Iya, mungkin di antara kalian ada yang bisa menjawab? Silakan, berdiri. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dian. Iya, silakan. Modus dibagi menjadi 2, yaitu modus berkelompok dan modus tunggal. Iya, tepat sekali. Kalau sudah tidak ada masalah, silakan dijawab ya. Iya Ibu. Kan yang suka video silakan disimak videonya di depan. Kemudian yang suka membaca ya silakan dibaca yang ada di depan kalian. Ya silakan. Nurila mewakili dari kelompok 1. Kelompok lain diperhatikan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Modus pengeluaran harian dari beberapa keluarga tersebut adalah 20. Karena 20 adalah angka yang paling banyak muncul. Iya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kemudian dari kelompok 3. iya kelompok 3, silakan wakil dari kelompok 3 untuk nomor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa modus jumlah saudara kandung dikelompokkan menjadi nilai tertinggi 4, nilai terendah 2, modus 2, median 2. Lagi matematika? Karena sudah menyelesaikan beberapa soal-soal, maka kita akan merelaksasi. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap relaks. Atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua selaput mata. Tarik nafas dalam. Mulai dari otot-otot wajah. Iya tadi anak-anak dari materi yang tadi, mungkin di antara kalian ada yang mau menyimpulkan untuk pelajaran hari ini. Silakan. Iya, apa kesimpulan dari materi yang tadi? Coba, siapa yang bisa? Perwakilan dari tiap kelompok atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4? Ya,
Andayani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Adapun kesimpulan untuk materi pada hari ini yang dibawakan oleh guru-guru kita tentang modus ialah tidak dapat mengetahui cara menentukan modus dan berapa nilai yang sering muncul pada batang atau susunan bilangan itu sendiri. Baik, itu pun yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini, yaitu kita dapat mengetahui modulus. Modulus dibagi menjadi dua, modulus tunggal dan modulus berkelompok. Modulus berkelompok yaitu modulus angka yang sering muncul pada data. Sekian dan terima kasih. Kalian semua kesimpulan yang Anda berikan, yang teman berikan itu sudah tepat sekali. Nah, Ibu akan kemukakan kembali lagi bahwa modus yaitu nilai atau data yang paling sering muncul atau yang frekuensinya banyak itu. Ya, jadi untuk selanjutnya Ibu akan berikan tugas individu ya. Ya baik anak-anak sekalian, untuk materi berikutnya kita akan pelajari mengenai ukuran penyajian data. Ya, jadi untuk pelajaran kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra kelas, coba disiapkan. Siap, Kak. Bagi lagi tempat serta susul belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mohon maaf sebelumnya, Bu, saya mengambil waktunya kira-kira 15 menit. Apakah Ibu tidak sibuk? Iya Bu, tidak apa-apa. Ya, baik. Hari ini saya ada kegiatan coaching berkaitan dengan hasil observasi saya kepada Ibu kemarin terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi kebetulan Ibu mengajar kemarin di kelas 11 ATPH. Bisa tidak Ibu meluangkan waktunya? Iya Bu, bisa sekali. Apa yang akan Ibu harapkan dari kegiatan proses pembelajaran kemarin? Yang saya harapkan itu Bu, pastinya di saat saya mengajar itu anak sudah paham atau sangat antusias di dalam menerima materi yang saya berikan. Di sini Ibu akan mendapatkan masukan-masukan ini terkait dengan kegiatan atau perbaikan proses pembelajaran ya Bu. Iya Bu. Ya, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Bisa diceritakan bagaimana perasaannya? Sudah pasti Bu, waktu itu pada saat saya mengajar pasti saya nervous deg-degan karena bagaimanapun beda pada saat ada yang seperti yang kita mengajar dengan yang tidak. Oh iya, jadi seperti itu. Terkait dari proses observasi sebelumnya, di sini Ibu menyampaikan tentang model pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi apakah kemarin sesuai dengan model pembelajaran yang dilaksanakan terkait dengan observasi? Kalau menurut saya Bu, sudah sesuai. Cuman saya belum tahu Ibu apakah kesesuaian itu dengan materi yang saya ajarkan dengan model pembelajaran apakah sudah pas atau belum. Oh iya. Di sini pada umumnya sudah sesuai dengan model pembelajaran yang telah direncanakan. Lalu terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah dari tujuan pembelajaran Ibu itu sudah tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah Ibu, setelah saya melakukan proses belajar mengajar pada saat itu, tujuan pembelajaran yang saya berikan waktu itu sudah sesuai karena kalau saya perhatikan anak-anak itu sudah mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran, sudah mampu menjelaskan
tentang materi yang saya berikan, dan bisa menentukan atau menyelesaikan masalah soal-soal mengenai materi atau modus yang saya berikan. Oh iya, jadi betul di mana dengan tujuan pembelajaran Ibu kemarin itu yaitu dengan menjelaskan konsep ya, konsep modus, kemudian menganalisis atau menentukan ukuran pemusatan data, modus data tunggal dengan kelompok. Jadi baik di sini bahwa secara umum itu tujuan pembelajaran sudah tercapai. Siswa begitu antusias, kemudian aktif menyelesaikan soal-soal yang di papan tulis. Kemudian secara berkelompok saya lihat atau secara berdiri tadi untuk menyelesaikan soal-soal tersebut yaitu dengan menentukan modus data tunggal dan kelompok. Jadi sungguh luar biasa antusias siswa. Bisa tidak hal apa yang bisa diperbaiki pada saat mengajar? Hal yang harus dipertahankan pada saat mengajar. Utamanya itu Bu, harus dalam mengajar itu ada media. Siswa itu lebih aktif, iya. Fokus ke media, akhirnya di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dari segi kekurangan ada tidak? Dari kekurangan kemarin pada saat Ibu mengajar? Hanya masalah mengenai sarana-prasarana mungkin meningkatkan pembelajaran itu. Kalau menurut saya pasti aktif di MGMP. Lakukan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan model pembelajaran mungkin, atau browsing di internet atau di YouTube, lalu bertanya akan sejauh Pertanyakan kira-kira kapan waktunya itu untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut? biasanya sebulan sampai atau 3 bulan. Yang lainnya kadang saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Jadi dengan kegiatan tersebut itu yang Ibu lakukan, Ibu sudah merencanakan. Berarti kita dapat melihat dengan ukuran keberhasilan. Jadi kira-kira apa indikatornya? Misalnya itu Bu, dikatakan berhasil. Apabila ini saya mengikuti MGMP, di saat itulah kita menerima masukan dari teman sejawat. Dari sekolah saya terapkan dalam mengajar. Itu alhamdulillah anak-anak itu sangat antusias sekali mengerjakan soal, lomba-lomba naik ke papan tulis menyelesaikan soal-soal, dan aktif dalam melakukan diskusi kelompok. Jadi berarti peserta didik itu senang belajar dengan matematika. Siapa kira-kira Ibu libatkan dalam perencanaan tersebut? Sudah pasti Bu, yang pertama kepala sekolah yang memberikan motivasi, kemudian pakai kurikulum, berikan teman sejawat, dan peserta didik itu sendiri Bu. Kemudian sarana dan prasarana. Pertemuan kita hari ini kira-kira masih ada perasaan-perasaan ini yang mengganjal dari kira-kira masih bisa ditanakan seperti apa ya Bu? Yang mengganjal di hati saya atau di pikiran saya itu Bu, harusnya kita sebagai seorang pendidik Bu, di dalam mengajar itu setidaknya saya khususnya pada saat kita mengajar itu memang harus kita tampilkan agar anak-anak itu fokus di dalam menerima materi. Bagaimana kita sebagai guru menguasai kelas atau objektif di dalam mengajar. Artinya di sini tentang perbaikan belajar ya. Jadi jujur saat Ibu yang namanya saya sendiri saya juga masih belajar. Artinya kita di sini bagaimana berkolaborasi yang baik untuk pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mungkin bisa menanyakan kepada Ibu, apakah pernah mendengar apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Sering saya dengar, cuman saya belum tahu. Kemungkinan mungkin pada saat mengajar saya sudah lakukan itu, tetapi saya belum pasti tahu bahwa yang mana atau langkah-langkah yang mana yang dikatakan berdiferensiasi. Kalau begitu mungkin Ibu penasaran seperti apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi baik Bu, untuk mengobati rasa penasaran Ibu, jadi kemarin itu pada saat saya observasi kelas, Ibu itu sudah mengelola kelas dengan baik, di mana siswa begitu antusias pada saat belajar. Kemudian dengan pembelajaran sosial emosional di sini, di mana Ibu pada saat di awal pembelajaran itu dengan menanyakan kabar, ya, dengan menanyakan kabar. Kemudian pada saat proses belajar di situ siswa secara berkelompok, di mana dengan proses berkelompok itu siswa di sini adalah saling menghargai. Pembelajaran berdiferensiasi ini memang kita butuh proses atau bagaimana kita memahami itu juga saya untuk memahaminya itu secara bertahap. Di sini pada intinya bahwa di kegiatan-kegiatan MGMP itu dengan kolaborasi yang baik, tentunya mungkin bisa kita mendapatkan di situ. Kemarin apakah sudah ada kesepakatan kelasnya? Yang kesepakatan kelas itu Bu, sebelumnya di awal-awal semester itu, kalau kesepakatan kelas saya berikan saat awal semester itu saya mengajar, itu saya berikan untuk kesepakatan kelas.
Di awal pembelajaran di kelas itu diingatkan kepada siswa. Yang penting kita bagaimana mengingatkan kepada peserta didik untuk selalu melakukan pembiasaan. Aktivitas pengembangan diri, kira-kira Ibu fokuskan di bagian mana untuk pengembangan diri? Untuk pengembangan diri, fokus ke bagian strategi dalam proses belajar mengajar. Sebelumnya kita belum melakukan hal-hal yang di situ di depan siswa, bagaimana cara mengajar atau mengajar dengan baik. Akhirnya setelah kita mengikuti suatu kegiatan atau misalnya BMP, kita bicarakan bersama di situ bagaimana cara belajar. Kemudian kita terapkan di kelas itu, dapatkan di situ kita terapkan di kelas. Bagaimana siswa pada akhirnya sangat antusias yang sebelumnya belum apa-apa, hanya beberapa orang yang cara belajarnya agak antusias, hanya bisa melakukan pembelajaran yang lain dalam hal ini trik atau mengajar kita apabila anak yang tadinya belum bisa apa-apa akhirnya dia bisa apa-apa. Kira-kira dalam hal ini untuk rencana pembangunannya itu siapa yang membantu Ibu untuk kegiatan ini? Apa yang terlibat dengan kesehatan pembangunan? Yang terlibat dari teman sejawat dengan guru baik yang di sekolah maupun dengan sejawat yang di Waktunya kapan? waktunya itu apabila kita melakukan misalnya DPI yang dilakukan kan bukan yang 1 bulan atau 3 bulan sekali. Ya Pak Ibu, terima kasih bahwa pertanyaan hari ini dalam hal ini adalah coaching setelah mengajar. Kira-kira apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan itu yang tadinya saya belum tahu apa-apa, ada beberapa tahapan yang saya belum tahu, bisa mendiferensiasi yang Ibu jelaskan. Nah ya sekarang setelah tahu, alhamdulillah saya berterima kasih karena sudah dilibatkan. Jadi kesimpulan Ibu hari ini apa? Baik Bu, saya akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya, alhamdulillah saya sangat senang dan bahagia Bu karena sudah dilibatkan dalam kegiatan Ibu. Cara belajarnya sudah antusias. Saya memberikan media pembelajaran Bu. Saya sudah bisa mengelompokkan siswa berdasarkan minat belajarnya. Misal ada yang suka video dan ada yang suka membaca. Dan mana dalam menggunakan model dan strategi pembelajaran harus sesuai dengan materi yang dikerjakan agar daya minat siswa lebih tinggi. Dan saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi lagi pada pertemuan berikutnya. Intinya kesimpulan kita hari ini bahwa yang pertama adalah di mana penggunaan media pembelajaran. Kemudian Ibu juga sudah bisa mengelompokkan berdasarkan dengan minat belajar siswa. Ini faedah luar biasa. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini? Hari Senin minggu depan Bu, pada pertemuan berikutnya. Sudah luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama.